belajar apa aja hari ini? Hari ini kita mau belajar sebenarnya apa sih gunanya ruang kantor kalian UKS? Kan nanti jadi kantor kalian nih ceritanya, tempat kerjanya. Nah UKS itu buat apa? Isinya ada apa aja? Nanti kalian ngapain? Itu kita belajar di sini. Yang kedua, jadi kalian ini udah kerja kerjanya apa ya? Dan nanti kita juga belajar. Yang ketiga, gimana menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan sama teman-teman kalian. Terus yang keempat, nanti kita sama-sama mau praktek kalau misalnya teman kalian ada yang luka, ada yang jatuh, gimana nih cara perawatan luka yang baik dan benar. Terus terakhir, baru deh kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau misalnya kayak kemarin pas kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kalian tugasnya ngapain? Bantu dokter UKS gimana caranya? Itu kita belajar hari ini ya. Udah semangat belum hari ini? Kalau misalnya aku bilang semangat pagi, jawabnya yes, semangat pagi gitu ya. Coba sekali, semangat pagi. Oke, kita mulai sama. Yang pertama, UKS itu apa sih? Yang nanti ruangan kalian UKS-nya di sebelah mana? Udah pada tahu belum? Di sana. Oke, berarti udah pada tahu ya ruangannya di mana ya? Jangan sampai nyasar ya. Jadi di UKS ada apa aja? UKS itu apa? UKS kepanjangannya, ada yang tahu UKS kepanjangannya apa? Nyampe semua udah di sini. Betul, UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Jadi di tiap sekolah, bukan di sini aja, tapi di sekolah teman-teman kalian yang lain, itu juga pasti ada unit kesehatannya. Jadi di sana pasti ada obat-obatan, ada bed, ada ranjang. Kalau teman-teman kalian yang sakit, langkah pertamanya adalah ke UKS, gitu ya. Nah di UKS itu dia tujuannya buat apa? Coba ada satu orang nggak yang berani mau bacain apa tujuan UKS? Ada yang berani tunjuk tangan? Nanti dokter dia terakhir ya, tapi dicatat dulu namanya. Ayo siapa yang bisa? Ayo. Mau bacain satu? Ayo tunjuk tangan. Oke, siapa namanya? Mikaela. Ayo sini maju. Ayo boleh. Ini sebutin. Apa sih tujuan UKS? Sebutin nama sama kelas. Tinggal dibaca ya. Mikaela ya. Tepuk tangan dulu untuk Mikaela dong. Mikaela boleh nggak? Dokter minta tolong dibacain tujuannya UKS apa sih? Ada di sini. Oke, betul. Terus habis itu apa lagi? Dibaca saya. Oke, mantap. Itu ya teman-teman tujuan UKS ya. Tepuk tangan dulu buat Mikaela dong. Jadi yang pertama, tujuan UKS itu ya supaya teman-teman semua, adik-adikku yang manis-manis ini semuanya sehat. Oke? Jadi harus dari kalian dulu. Kalian harus sehat. Biar teman-teman kalian sehat. Di lingkungan yang sehat. Sekolah itu lingkungannya harus lingkungan yang sehat. Terus supaya apa? Supaya kalian semua yang masih kecil-kecil, masih kelas 3, masih kelas 4 itu bisa bertumbuh dengan sangat baik, bisa jadi orang-orang yang cerdas, bisa meraih cita-cita kalian, gitu ya. Dan juga belajar kalian akan lebih optimal, belajar kalian akan lebih baik, gitu. Jadi harus ada lingkungan yang sehat dan orang yang sehat. Lanjut. Nah, yang terakhir nanti tujuan UKS ini yang pertama, nanti kalian semua bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kalian. Yang kedua, kalau misalnya kalian ada sakit, ada penyakit badan, itu kalian yang pertama kali menyadarinya, guru-guru menyadarinya, teman-teman kalian menyadarinya supaya segera ditolong. Gitu. Yang ketiga, nanti kalian bisa belajar dengan baik selama di sekolah. Itu tujuan UKS, membantu kalian untuk belajar dengan baik di sekolah. Yang keempat juga, punya perilaku dan kebiasaan yang sehat sesuai dengan norma kesehatan. Ayo di sini siapa yang kalau makan masih belum cuci tangan? Ada
Ada yang mau pakai angkat tangan? Ayo. Siapa yang di sini kalau misalnya habis main-main sana, habis main bola, peringatan, gak mau cepet-cepet ganti baju? Ayo, nanti gatal-gatal badannya, gitu ya. Jadi di sini tujuan UKS juga ngajarin gimana kalian berperilaku hidup sehat. Yang terakhir, yang kelima, setelah kalian hidup sehat, masa kalian doang yang sehat? Enggak ya. Setelah kita hidup sehat, kita harus menyebarkan kesehatan ke lingkungan kita, ke teman-teman kita. Nanti tugas kalian nih, yang ingetin teman-temannya, ayo ganti baju habis olahraga, ayo cuci tangan dulu sebelum makan, gitu ya. Nah, program UKS ini terdiri dari 3. Nanti ada pendidikan kesehatannya, ada yang kedua pemeliharaan kesehatannya, dan yang ketiga adalah gimana kita ciptain lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini kalau program gimana kita melakukan pemeliharaan kesehatan kayak yang kita udah lakuin kemarin-kemarin. Teman-teman pada dicek kan kemarin kan? Iya, bukunya. Ya, itu adalah salah satu pemeliharaan kesehatan. Jadi kita cekin dokter-dokter kecil yang sini membantu juga ngecekin teman-temannya, ingetin bukunya masih kotor. Gitu. Terus yang kedua, kita juga mengawasi kebersihan dari perorangan ya, kebersihan kalian masing-masing itu bersih. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Keempat itu mencegah adanya penyakit menular dan juga imunisasi. Di sini semuanya udah vaksin COVID belum? Iya. Jaga kesehatan ya. Berkala selalu mengatakan ya. Oke, kalian harus rajin makan sayur, makan buah, gizi supaya nanti jadi tinggi dan jadi orang yang pintar. Yang keenam, nah kalau misalnya teman-teman kalian ada yang sakit, nah kalian juga bisa sadar. Dan nanti yang ketujuh ya, kayak 3 Kak. Pak Rama, Nah, itu adalah suruh gambar aja Pak. Gimana caranya merawat luka. Nah, ini kita masuk ke kalian, Dokcil. Next. Dokcil, apa sih dokcil? Dokcil apa ya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu aku bacain dokcil itu apa? Satu orang lagi? Oke, boleh. Siapa namanya? Malika. Malika boleh bantu Malika. Oke, kasih dulu ya. Nah, dokcil itu kan salah satu kegiatan dari UKS ya, salah satu bagian dari kegiatan unit kesehatan di sekolah kalian. Nah, Malika boleh minta tolong nggak? Bacain nomor 2. Setiap sekolah yang melaksanakan UKS harus mempunyai dokter kecil. Oke, terima kasih Malika. Malika boleh nggak tunjuk satu teman lagi untuk bacain nomor 3? Yang lain, ya. Dokter kecil adalah peserta yang memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman itu. Oke. Jadi, kayak yang tadi Malika bilang yang nomor 2 ya. UKS itu harus punya dokter kecil. Disinilah kenapa kalian penting. Kalian ini orang terpilih loh. Cuma berapa persen loh dari teman-temannya semua, cuma 20 orang yang duduk di sini. Berarti kalian itu penting ya. Jadi kalian harus percaya diri. Selama jadi dokter kecil harus percaya diri. Gak perlu takut kalau temannya bilang kayak, kamu siapa gitu. Kamu siapa? Aku dokter kecil. Gitu ya. Harus bangga karena sekolah butuh kalian. UKS butuh kalian. Oke? Lanjut. Syarat jadi dokter kecil apa sih? Syarat jadi dokter kecil kalian murid kelas 4, 5, 6. Tapi ada kelas 3 juga ya. Di sini ada kelas 3 juga. Gak apa-apa. Semua orang bisa jadi dokter kecil kok. Kelas 3 juga bisa jadi dokter kecil. Yang kelas 3 berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Yang kelas 4? Yang kelas berapa? Coba tangannya, tunjuk tangan yang kelas 4. 7.
tuh. Oh, berarti kamu mau ngurus semua kelas 6 belum? Oh, oke. Terus yang kedua, kalian terpilih, berarti kalian harus berbadan sehat, harus bersih, dan harus rapi. Oke? Jadi setiap hari ke sekolah harus bersih, harus rapi, harus sehat, harus cantik dan harus ganteng. Oke, yang ketiga adalah belajar kalian prestasinya juga harus baik. Oke, jadi harus rajin belajar. Dokter kecil itu panutan bagi teman-temannya, harus menjadi teladan bagi teman-temannya. Jadi harus rajin belajar. Next, tugasnya apa? Nanti setelah kalian sudah menjabat nih sebagai dokter, enak loh jadi dokter kecil. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, kalian harus nanti kalian teman-temannya lihat kalian. Jadi kalian harus jadi contoh, oke? Siapa di sini yang mau jadi contoh bagi teman-temannya? Dua doang ini jadi contoh. Siapa di sini saya lagi ya? Siapa di sini yang mau jadi contoh buat temannya? Nggak boleh sama teman saja. Oke, Dia suka masih mengatakan sampah. dokter kecil yang pertama harus apa? Hilang. Percaya diri. Jadi contoh. Gitu. Yang kedua, kalian bertugas mengawasi kebersihan kelas, halaman, dan sekitarnya. Siapa di sini masih suka buang sampah sembarangan? Hai. Yang lupa kalau makan plastiknya ditinggal. Kalau makan masih berceceran terus dia dibersihin. Kai. Nah, dokter kecil itu yang mengawasi kalian menjadi contoh. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh kotor-kotor lagi. Harus hidup yang bersih dan sehat. Yang ketiga, kalian juga bantu loh teman-teman kalian. Kalian loh yang ingetin teman-temannya kalau misalnya kotor, kalau kurang bersih itu. Dan yang keempat, terakhir, dibantu ya semuanya. Walaupun kalian masih kecil-kecil, tapi kalian bertugas banyak membantu guru-guru kalian UKS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke, lanjut. Nah, kegiatannya apa aja? Nanti kalian bakal seperti biasa. Kalau kalian di kelas kan ada jadwal piket. Ada jadwal piket nggak? Ada. Nah, piket itu buat apa sih? Menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau misalnya ada teman yang aku mau piket hari ini, aku mau main bola, gimana? Lihat dulu. Marahin. Oke, itu tugas kalian ya, mengingatkan bahwa kalian piket sesuai dengan jadwal kalian karena dalam rangka menjaga kebersihan kelas. Istirahat. Gitu. Yang kedua, mengawasi juga loh kebersihan kantin kalian. Jadi makanannya harus sehat-sehat. Terus menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan juga, itu juga sudah sehat. Yang ketiga, bilang ya sama teman-temannya, nggak boleh cara-cara tembok. Siapa di sini? Kalian berdua masih ada ya? Cara-cara tembok masih ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jangan sampai harus jaga kebersihan sekolah. Oke. Lanjut, yang kedua. Coba cepetan lagi ya. Siapa yang bisa sebutin satu syarat jadi dokcil? Nah, itu yang paling cepat. Siapa itu namanya? Oke. Kenzi. Nama kelasnya. Nama saya Kenzi, kelas 4A. Kenzi apa jawabannya Kenzi? Satu aja syaratnya. Harus sehat, rapi, dan bersih. Pintar. Oke. Tiga lagi ya. Itu Bun. Panjang. Singkatan. Singkatan. Oh, Udah belum? Siapa yang bisa sebutin salah satu kegiatan dokcil? Boleh kamu.
Mikaela. Oke, Mikaela. Coba sebutin apa? Merawat orang. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada Ya, lagi? ada lagi yang Ada lagi nggak? coba. Akil, selain merawat orang. Lagi ya. Iya. Ya, betul. Oke. Semangat. Semangat. Boleh dong, yang satu. Dua lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan UKM? Yang belum. Ya, belum. Teman-teman. Ayo sini. Ada. Oh iya nanti. Sebutin nama sama kelas. Saya Bidea kelas Afrika. usaha kesehatan saya. Iya. Oke, betul. Dapat. Terakhir ini, terakhir. Terakhir, ya gampang, ya gampang. Apa singkatan Dukil? Yang belum, Dok. Ini yang paling tinggi ya. Siapa namanya? Najwa. Oke. Apa jawabannya? Oke. Wah, tunggu, Wak. Foto, Wak. Telapak tangan. Oke, telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan secara bergantian. Dua, ya, dua. Selajari. Tiga. Selajari. Empat itu mengunci buku-buku jari. Ya. Oke, selanjutnya jempol. Jempolnya nggak gini-gini ya, enggak ya. Tapi ini yang ini menyapu. Jadi gini. Tuh, menyapu ya. Menyapu. Gini ya? Ya, gini. Nah, menyapu. Berulang ya, dua. Nih, menyapu ke atas dan ke bawah. Menyapu. Yang terakhir apa? Ujung kuku jari. Gini ya, memutar ya, memutar kiri kanan. Selesai. Kalau pakai hand sanitizer, kalau pakai sabun, dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan.
nanti masanya bisa lagi ya. Nanti kalau misalnya pasangnya gini, jadi nggak bisa jadi ke atas gitu. Jadi makanya dilihatin. Jadi ada gini, kan ada tulisannya jadi harus gini. Terus masaknya juga harus sampai 0, ditarik sampai 0 dulu, diukur sampai sini baru dipasang sini. Soalnya nanti pas ngeliatnya di sini, yang di sininya, ya, ini kan ada. Jadi kelihatan begininya beberapanya, ya. Nih. Nah yang kedua kita punya yang digital, jarang ada yang pakai. Ya, ini lebih gampang lagi. Gimana tuh? Nah, nanti saya ajarin. Ini lebih gampang lagi, nggak perlu ditempel-tempel di tembok, nggak sampai ngerusak tembok, maku-maku gitu. Nah ini dia cara kerjanya pakai infrared. Dia pakai infrared. Ini murah juga sih, nggak yang mahal banget. Nah ini nanti tetap di bidang yang datar, nggak ada gelombang ya. Tetap kita tempelin kayak gini. Tetap kita tempelinnya kayak gini. Tapi enaknya ini lebih praktis, nggak pakai nempel-nempel. Tapi ini portable namanya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Nah sekarang kita praktekin. Sama yang kasihan aja biar Boleh nih. soalnya biar nyampe. Karena ini kan butuh. Nah, sini kamu kelas berapa? Kelas 5A sini. Nih cara ngukur yang benar tinggi badan, perhatiin ya. Ini yang diukur itu harus tegak posisinya. Oke. Kakinya rapat, nempel ke tembok. Jangan sampai dia jinjit, diliatin. Pastiin kaki yang mau diukur nggak boleh jinjit. Ya, oke. Ini lurus. Nah, kalau misalnya pakai tempelan itu usahakan pakai bidang yang datar atau garis, jangan buku ya. Kalau buku dia lewat. Jadi nanti dia turun tinggi berat badannya. Tingginya jadi turun. Kalau pakai ini lebih enak. Nggak promosi ya. Coba lebih gampang. Ya, ini cuma lebih memudahkan aja gitu. Nah, kalau yang ini tinggal dibuka. Ini tinggal ditaruh sesuai sama kepalanya. Nah, udah kan? Pas di kepalanya. Jangan sampai di samping sini atau di sini atau di sini jauh. Harus benar-benar nempel di kepalanya. Tapi jangan ditentuk juga. Soalnya kayak gini ya. Iya kan? Gitu. Oke. Kalau udah gini kan udah pas nih. Udah pas, boleh geser. Oke. Yang di sini nggak boleh ada apa-apa. Nanti dia nggak mau. Ini soalnya sistemnya infrared. Jadi ini tinggal pencet sih tombolnya. Kalau udah bunyi, berarti udah selesai. Jadi 133,5 kamu tinggal. Gitu caranya. Enggak. Langsung tempel aja. Iya. Justru kalau diikutin dulu dia error. Lebih mudah kan berarti. Jadi didiemin dulu teman-teman. Biasa aja. Ini kan mati nih. Dalam keadaan mati nih. Langsung ditempel gini. Langsung pencet. Gitu. Ini ya. Kalau mau lebih mudah. Kalau pakai ini juga sama. Sistemnya sama kayak tadi prinsipnya. Bidangnya harus datar, nggak boleh bergelombang. Yang diukur nggak boleh jinjit, tegak lurus, kepalanya tegak, pandangan ke depan. Pastiin yang diukur nempel tembok kakinya. Ya, oke, ngerti ya semuanya ya. Sama misal di atas, tinggal ditarik sampai ke atas kepalanya. Ya, sama juga. Sekarang berat badannya nanti kita pakai yang tadi digital ya. Berapa? Ini timbangan. Ini namanya timbangannya manual, bukan yang digital. Kalau yang digital dia
ada ganjelan di bawahnya. Iya, pokoknya alasnya harus datar sama keras. Ya. Terus pastiin di timbangannya itu 0. Jangan sampai ntar ada 0 koma-komanya. Kalau yang digital ada satuan berat badan. Ada yang tahu satuan berat badannya? Satuan berat badan apa? Kilogram. Pinter. Satuan berat badan kilogram. Kalau tinggi badan apa satuannya? Iya, pintar, sentimeter. Betul. Yang berapa sih? Sentimeter. Rata-rata orang Indonesia nggak akan ada yang sampai 2 meter. Jarang banget kalaupun ada gitu. Jadi pakainya sentimeter. Ya. Kalau orang luar negeri pakainya kaki. Berapa kaki? Berapa kaki? Terus ngapain dikasih? Jadi balik lagi ke timbangan. Kalau udah 0, satuan udah kilogram, nanti yang diukur nggak boleh pakai sepatu ukurnya. Terus kalau alas kaki boleh, ya. Jadi terus nggak boleh bawa barang yang berat, misalnya bawa tas sambil diukur beratnya. Nanti dia hasilnya beda lagi. Jadi tasnya ditaruh dulu, pokoknya yang berat ditaruh dulu. Ya, oke. Terus pandangannya, ya, pandangannya juga sama kayak tadi mengukur tinggi badan. Jadi harus ke depan, nggak boleh nunduk. Gitu, ya. Nggak boleh nunduk. Jadi harus pandangan ke depan, kakinya lurus, tegak. Tinggal dilihat berapanya. Nanti ada temennya yang ngeliatin, gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya? Ya. Bawa baju. Kenapa? Baju mah kan nggak berat banget. Kecuali bajunya yang emang berat. Kata. Iya, boleh. Boleh. Bawa makanannya ada sini enggak? Ya boleh kalau yang ringan mah. Kalau cuma permen nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau bawanya nasi kotak berat, Ya. sekitar seperempat, jadi nggak usah ditaruh dulu ya. Pokoknya benda-benda yang berat. Kalau yang enteng kayak ciki nggak apa-apa. Nggak. Itu mau berapa? 0,000. Jadi nggak bakalan berpengaruh. Yuk, ada yang mau nyoba nih, Bang? Ada yang mau nyoba? Nih, ayo semuanya satu. Bagi dua. Satu nyoba timbangan, Satu nyoba separuhnya tinggi badan. tinggi badan. Nah, kalau kamu Ini timbangin teman-temannya. ya, kalau kamu teman-temannya, kalau yang lain yang nyampe. Nanti sebagian. Aku tinggi badan, tinggi badan. Gantian. Tinggi badan. Tinggi badan. Berat badan mulai sini. Coba. Aku berat badan. Aku berat badan. Aku udah Udah. Ini caranya ya. Bisa gantian. Ayo, coba. Lihat dia. Iya. Aku tinggi badan. Tinggi badan. Nempel lagi. Udah pas. Aku enggak ya. Aku Iya. nih kamu coba dilihatin berapa itu? 147,3 gitu ya. Ayo kamu boleh duduk gantian yang ini. Kan dulu kakinya nempel sayang momennya. Nempel ke dinding, rapet. Oke. Bagaimana selanjutnya? Lihat yang pas datu merahnya. Iya. Nah. Nggak usah pegangin kayaknya. Oke, boleh. Kita sebelah sana. Ya, tangannya nggak boleh ada. Ayo nih, coba ayo. Oke, selanjutnya. Coba. Jangan yang atas, yang bawah. Iya, lihat dong. Masa yang lihatnya jangan dari samping, lihat dari depan. Lihatnya dari sini kamu. Ini boleh saya. 58. Itu 58 itu Coba lihat. lihat berapa.
Lihatnya dari depan, makanya sini. Lihatnya dari depan. Beda loh. Nah, iya. Betul. Ayo, kamu. Boleh. Rapat dulu ke dinding. Berapa? Udah. Coba berdiri lagi. Jangan sampai dulu tangannya. Yuk geser sayang. Geser dulu. Nah, ada satu tombol nih. 131,8 berarti 130. Ya. Pencetnya cuma ini aja sayang. Cuma sekali aja, nanti dia bunyi sendiri. Oke, pastikan itu tempatnya. Coba lihat berapa? 136,4 ya. Berarti dia segini ya. Sentimeter ya, satuannya. Baik saya. Tapi kalau dia karena nggak boleh goyang-goyang. Kalau dia goyang-goyang dia bisa goyang. Dari 41 sekarang 40. Karena dia goyang-goyang, makanya kenapa nggak boleh goyang-goyang dan di sekitarnya nggak boleh ada orang. 125,6. Itu ya. Nanti ada yang neken ikutan neken di belakang. Jadi berat. Waduh, ini Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang mau ada semua ya? Ada semuanya bener ya? Cuci tangan betul. Dokter Jundro ini bersih ya. Enak nih diobatin sama dokter Jandro. oh yang di korbannya gambar rupanya dulu. Yang di korbannya mana? Gambar rupanya. Diobatin. Namanya karena dia juga rupanya. Oke, sedikit berarti kasanya lebih besar ya, karena kasanya harus menutupi sesuai dengan lukanya. Kalau karena dia lukanya Pakai kasar. Habis dikeringin. mana yang dulu, oke. Mana yang pertama apa yang jangan cuci tangan. Oke, udah cuci tangan, setelah cuci tangan. Lukanya diapain? Ini ada luka, jantung berdarah. Bersihkan dulu ya. Pakai air boleh. Kalau punya cairan infus boleh. Kalau punya misalnya kayak itu boleh. Betadine yang buat cuci itu kan ada lain lagi ya selain betadine-nya. Oke, setelah dibersihkan apa yang kamu lakuin setelah ini? Oke, kasih betadine. Ini ya gimana tuh? Jadi dalam. Ya jadi kalau yang ini misalnya dari kalau dari luar ke dalam ya kalau ada yang ininya ke dalam gitu ya. Ini aja dari atas keluar. Jadi kalau udah keluar nggak boleh lagi masuk ke dalam karena luka ini udah bersih. Kalau udah keluar lagi kotor lagi. Oke, sip. Setelah dikasih betadine, selanjutnya apa? Karena biasanya ini lebih besar ya daripada luka. Pas nggak? Pas oke. Kalau segini dulu ya dari
masuk ditutup. Dengan kata steril ya, kata steril. Oh, iya. Oke, ditambah Ayo ya. setelah di sini Kak. Nah, Iya, di sini kan ceritanya kamu habis main apa? Main basket? dengan air mengalir ya. Main bowling? Boleh cuci pakai gel infus ya. Kalau nggak punya boleh air mengalir aja. Selanjutnya apa? Sudah cuci bersih dan Udah. Nah, main bowling. betadine boleh dioleskan. Bilang dong, ceritanya yang lagi jaga UKS Dokter Alika ini. Setelah itu ditutup dengan kasa. Jangan pakai tisu ya tutupnya ya. Kadang anak cuma ini datang kayak dede karena Dokternya pasti ya, harus ya. dokternya mau cuci Tapi di tangan. sini ya tutupnya pakai tisu jadi nempel. Sebenarnya itu juga ada cuci tangan buat apa ya? Nempel. Jadi kita bersihinnya ke dalam. Iya, yang kamu lakukan semuanya ya. Oke, Oke. terus apa lagi? Laser harus lebih besar dari Oke, cuci tangannya disuruh Jadi siapa? begini, ditarik. Tuh, ini bisa ya. Nah, ini Cuci tangannya pakai apa? Pakai kiri, Ya. kanan. Nggak boleh. Udah, jadinya dicuci tangan. Oke, satu lagi. Apa lagi? Taruh gini. Teman kalian nih, Kenzi, misalnya Kenzi bisa acting jatuh nggak? Bisa jago, Kenzi jago. Misalnya Kenzi jatuh ya, lagi main bola, terus tutupnya jatuh, luka, terus kita harus ngapain nih? Kemarin kita udah ngobatin, betul. Obatinnya gimana ya kalian tahu sama ini? Tahapan pertamanya. Bisa lagi. Ya, kasih salatin ya, kasih paketin. Luka ya. Kita gimana dokter kalau ada luka lecet nih? Kalau Nah, di- pertama ya, dari dulu. Dari dulu ya. 1, 2, 3, hening. Oke, pintar. Jadi yang pertama, tangan kalian harus bersih dulu sebelum ngobatin pasien. Yang pertama, tangan seorang dokter harus bersih dulu. Tadi kan udah cuci tangan kan? Berarti nanti menggunakan handbag atau cuci tangan dulu sebelum ngobatin pasien. Itu adalah langkah pertama. Oke? Habis itu, apalagi yang dibersihin kalau kita udah bersih, selanjutnya betul, lukanya harus bersih. Tapi sebelum dikasih betadine, boleh dulu dicuci karena udah kena debu, udah kena tanah, udah kena batu, kena kerikil. Jadi lukanya harus dibersihin pakai apa ayo? Betul, pakai air. Airnya mengalir atau air baskom? Air baskom. Airnya apa? Betul, harus dibersihkan menggunakan air yang mengalir. Jadi kalau airnya di ember boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi harus pakai air mengalir, harus dinyalain kerannya. Selanjutnya yang ketiga apa? Angkat aja Reko. Kenapa? Air terjun. Di sekolah kan nggak ada air terjun. Yang ketiga, habis dibersihin lukanya pakai air mengalir terus diapain? Betul, dikeringkan dulu ya. Dikeringkan sebelum dikasih betadine itu harus dikeringkan. Dikeringkannya boleh pakai kasa kayak gini kalau kalian ada. Bentuknya kayak gini ya, kasanya. Ini sebutannya kasa ya, bukan tisu. Beda lagi. Oke, ini namanya kasa. Oh, ada sneak noise. Oh, ada skin namanya kasa. Iya, nanti nih boleh dipegang nih di saya dipegang ini namanya kasa. Dia beda dari tisu. Kasa itu beda dari tisu ya.